Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat 651 Sapa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, MK akhirnya putuskan Anwar Usman untuk mundur dari kursi Ketua MK. Mahkamah Konstitusi MK mengatakan pasal 87 huruf A Undang-Undang MK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Akibatnya Ketua MK dan juga Wakil Ketua MK harus berhenti dari jabatannya akibat dibatalkannya pasal 87 huruf A itu. Meski harus mundur dari jabatan Ketua MK dan Wakil Ketua MK, keduanya tetap sebagai Hakim Konstitusi hingga habis masa jabatannya. Mengatakan pasal 87 huruf A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan pada Senin 20 Juni. Pasal 87 huruf A itu berbunyi, Hakim Konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Ketua MK Anwar Usman dan juga wakilnya Aswanto akan tetap mengisi jabatan Hakim MK sebab perubahan masa jabatan Hakim MK adalah hak pembentuk undang-undang. Meskipun begitu dijabarkan, Hakim MK Eni Nurbaningsih saat membacakan putusan, ketua dan juga wakil ketua akan tetap menjabat sampai dipilih nama pengganti. Namun demikian, agar tidak menimbulkan persoalan atau dampak administratif atas putusan akuo, maka ketua dan wakil ketua MK yang saat ini menjabat dinyatakan tetap sah sampai dengan dipilihnya ketua dan wakil ketua MK sebagaimana amanat pasal 24C ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu dalam waktu paling lama 9 bulan sejak putusan ini diucapkan harus dilakukan pemilihan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi. Putusan tadi tidak bulat, Hakim MK Arief Hidayat dan juga Manahan Sitompul mengajukan dissenting opinion, sedangkan Saldi Isro mengajukan concurring opinion. Adapun perubahan masa jabatan hakim dari periodisasi 5 tahunan menjadikan tanpa periodisasi selama 15 tahun atau pensiun di usia 70 tahun. Pasal ini juga berlaku untuk Hakim MK yang masih menjabat saat ini. Dan pasal 87 ayat B berbunyi, Hakim Konstitusi yang sedang menjabat pada saat undang-undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut undang-undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 tahun. Masa jabatan Anwar Usman sendiri berakhir sampai 6 April 2026 dan Aswanto sampai dengan 21 Maret 2029. Sobat 651 Sapa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Ternyata dalam setahun kekayaan Ketua MK, calon adik ipar Jokowi telah membengkak dari 5 miliar rupiah menjadi 26 miliar rupiah. Ketua Mahkamah Konstitusi MK Anwar Usman mengalami peningkatan kekayaan dalam setahun di tengah pandemi COVID-19. Kekayaan calon adik ipar Jokowi itu meningkat 5 kali lipat. Hal itu terlihat dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang diajukan oleh Anwar pada KPK. Anwar pada 11 Februari 2020 membukukan hartanya sebesar 5 miliar rupiah untuk periode 2019 dan pada tahun depannya, tepatnya pada 15 Maret 2021, kekayaannya dari mantan asisten hakim agung di Mahkamah Agung ini mencapai 26,4 miliar rupiah untuk periode 2020.
Penambahan aset Anwar terlihat membengkak dari kas dan juga setara kas. Pada laporan tahun 2020, pria yang pernah aktif di dunia Twitter itu tidak memiliki kas dan juga setara kas. Namun pada laporan tahun 2021, Anwar membukukan kas dan setara kas sebesar 20,6 miliar rupiah. Seperti diketahui, Ketua MK Anwar Usman akan menikah dengan adik Jokowi, Idayati. Jokowi memiliki 3 adik perempuan, salah satunya adalah Idayati yang juga sudah menjanda sejak suami pertamanya, Hari Mulyono, meninggal dunia pada tahun 2018. Beredar kabar kepulangan Jokowi beberapa waktu lalu, salah satunya karena menerima lamaran dari Ketua MK Anwar Usman kepada salah satu adiknya. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming juga sekaligus putra Jokowi membenarkan adanya rencana pernikahan tersebut. Patut diduga pula penolakan PT 0% karena lobi-lobi asmara. Ketua MK Anwar Usman disarankan untuk mundur dari jabatannya sebelum menikahi Idayati, adik kandung Jokowi. Saran itu diungkapkan oleh sejumlah aktivis, pengamat dan juga akademisi untuk menghindari konflik kepentingan di lingkungan pemerintahan. Aktivis Niko Silalahi misalnya, ia juga menilai konflik kepentingan akan rawan terjadi jika Anwar Usman tetap menjadi Ketua MK, utamanya terkait dengan gugatan Presidential Threshold yang beberapa kali telah ditolak oleh MK. Patut diduga, putusan MK yang menolak gugatan 0% itu ada campur tangan dari lobi-lobi di balut asmara. Kata Niko juga meminta agar Anwar Usman melepas jabatannya sebagai Ketua MK demi menghindari konflik kepentingan. Agar persepsi publik tidak mengarah ke sana, maka Ketua MK wajib mundur dari jabatannya dan sebab bisa berdampak pada konflik kepentingan. Iya nggak sih? Begitu pintanya. Sementara itu, Direktur Pusako Universitas Andalas, Ferry Amsari, meminta Anwar Usman untuk mengundurkan diri dari jabatannya jika sudah resmi menjadi suami dari Idayati. Tujuannya, kata dia, agar menghindari konflik kepentingan dengan Jokowi terkait perkara di MK dalam uji undang-undang. Sebaiknya Ketua MK mundur untuk menjauhkan asumsi terjadinya konflik kepentingan. Begitu kata Ferry. Dengan Presiden yang merupakan pihak dalam berbagai perkara di MK, terutama dalam uji undang-undang. Sebelumnya, awal rencana pernikahan Anwar Usman dan juga Idayati dibenarkan oleh Wali Kota Solo, Gibran. Keduanya pun disebut sudah melangsungkan proses lamaran pada 12 Maret yang lalu. Namun Gibran mengaku tidak hadir dalam proses lamaran antara Anwar Usman dan buliknya Idayati karena masih menjalani isolasi mandiri.